kita belajar di sini, apa yang terjadi kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Yang pertama, maka kita pun tidak akan diampuni oleh Bapa di surga. Itu sebabnya khotbah Yesus terbanyak. Salah satunya adalah mengampuni. Ada 3 topik khotbah Yesus terbanyak. Yang pertama, berbicara soal kerajaan Allah. Yang kedua, bicara soal pengampunan. Yang ketiga, berbicara soal keuangan. Kalau topik pengampunan sampai Yesus diurang berkali-kali, dikhotbahkan, diajarkan, bahkan diperagakan oleh Yesus berkali-kali. Berarti topik pengampunan sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Bahkan Yesus juga mengajarkan dalam doa Bapa kami kepada murid-murid dalam Matius pasal 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di ayat 14, lanjutkan dan 15 dalam Matius pasal 6, Yesus berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kita bisa melihat kata mengampuni di sini dalam bahasa aslinya to release, melepas. Kata tidak mengampuni artinya to hold, menahan. Kita lihat mekanismenya. Pada waktu kita melepaskan pengampunan, maka surga akan melepaskan pengampunan. Tapi ketika kita menahan pengampunan, maka surga juga akan menahan pengampunan. Jika kita melepaskan anugerah, maka surga juga akan melepaskan anugerah. Tapi ketika kita nggak mampu melepaskan anugerah kepada orang bersalah, surga pun tidak akan melepaskan anugerah untuk kita. Sebenarnya raja dalam perumpamaan kerajaan surga ini ada seorang raja memiliki belas kasihan. Karena saat hambanya tidak mampu melunaskan hutang-hutangnya, raja itu hendak memerintahkan supaya hamba itu dijual beserta dengan anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang-hutangnya. Karena pada zaman Alkitab waktu itu, hukuman yang berat menanti bagi orang yang tidak mampu membayar hutang. Seorang yang meminjam uang dapat menangkap si peminjam yang tidak dapat bayar hutang dan memaksa dia dan keluarganya untuk bekerja sampai melunaskan hutangnya. Si peminjam juga bisa dijebloskan dalam penjara dan keluarga dapat dijual sebagai budak untuk membayar lunas utang-utangnya tersebut. Diharapkan bahwa si peminjam sementara di dalam penjara akan menjual tanah miliknya dan saudara-saudaranya akan membayar hutang-hutangnya. Jika tidak, si peminjam dapat mendekap dalam penjara seumur hidup. Ketika mendengar hukuman yang berat itu, maka sujudlah hamba yang hutang kepada sang raja dan berkata, sabarlah dahulu tuanku, utangku akan kulunaskan. Maka tergeraklah hati raja oleh belas kasihan kepada hamba itu sehingga dia dibebaskan dan dihapuskan hutang-hutangnya. Baru saja dia diampuni, dia keluar dari istana raja, dia ketemu dengan temannya yang hutang cuma 100 dinar. Ia menangkapnya, mencekik kawannya, katanya bayarlah hutangmu. Maka temannya memohon belas kasihan sambil sujud dan berkata, sabarlah dahulu, hutangku akan kubayar lunas. Tetapi ia menolak dan bahkan menyerahkan kawannya ke dalam penjara. Melihat hal itu, kawan-kawannya menjadi sangat sedih, lalu menyampaikan perkara tersebut kepada tuan mereka. Maka marahlah tuannya itu, menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Maka Yesus berkata kepada murid-murid, Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga kepada kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi mengampuni itu harus dengan segenap hati. Mengampuni segenap hati, mengampuni bukan cuma sebatas di perkataan, tapi mengampuni harus disertai dengan perbuatan. Karena mengampuni dengan perkataan cuma 50% pengampunan, baru separuh perjalanan. Tapi mengampuni disertai dengan perbuatan, itu namanya 100% pengampunan. Buat apa kita memiliki pangkat tinggi, wajah cakep, gelar banyak, harta berlimpah di bumi, tapi jiwa kita binasa? Semua pencapaian kita menjadi sia-sia kalau kita sendiri tidak diterima oleh Bapa di surga. Itu sebabnya kalau kita berbuat baiklah dengan segenap hati. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang tidak bertuhan juga bisa lakukan itu. Itu sebab firman Tuhan berkata, kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Artinya gini, belajarlah untuk memberkati, mengampuni, mengasihi kepada orang yang tidak mampu mengasihi kita. Kalau kita mengasihi kepada orang yang mampu mengasihi kita, teroris, orang berdosa bisa lakukan. Tapi ketika kita mampu untuk mengasihi orang yang tidak mampu mengasihi kita, itulah kasih yang sejati.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.